Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Nasbi Al-Faruqi, salah satu tenaga pengajar pendidik Pondok Pesantren An-Nikmah, yang pada siang hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai perkembangan dunia pendidikan, terutama di dunia pesantren untuk menghadapi era-era digitalisasi yang baru di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani seorang pakar ahlinya pendidikan, salah seorang dari dosen pasca sarjana kampus Universitas Riau Kepulauan. Selamat siang Bapak Dr. Albert Effendi Pohan, SPD MPD. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat walafiat, bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah, walafiat, bahagia sama Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat Pak. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih Bapak, kita hari ini, pada siang hari ini kita akan berbincang seputar dunia pendidikan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang ini. Apalagi ada pendatang baru AI ini Pak, yang kita dengar sama-sama akan sangat berpengaruh dalam dunia masa yang akan datang ini Bapak. Nah, kira-kira nih Bapak selaku ahli dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, mempersiapkan generasi-generasi di masa yang akan datang ini Bapak, sejak Bapak bergabung bersama An-Nikmah, kira-kira apa yang mau Bapak bawa mengenai wajah barunya An-Nikmah di masa yang akan datang ini Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari kami, dari Pondok Pesantren An-Nikmah Kota Batam dimanapun berada. Semoga pertemuan kita ini membawa banyak manfaat, berbagi informasi yang baik. Saya seperti yang sudah dikenalkan oleh Mas Hasbi tadi, Dr. Albert Effendi Pohan, SPD MPD. Pada saat ini saya bertindak selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren An-Nikmah. Alhamdulillah amanah ini diberikan oleh Pak Kiai. Semoga dengan bergabungnya di sini kita bisa membawa An-Nikmah menuju pondok pesantren yang lebih baik dengan mengusung jargon kita di era baru, wajah baru An-Nikmah ini adalah unggul ngaji, jago bahasa dan teknologi. Baik, berarti kita memiliki jargon yang baru ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Baik, mungkin bisa kita sama-sama mungkin wali santri ada yang ingin mengetahui mengenai jargon kita ulangi sekali lagi Bapak mungkin. Yaitu jago ngaji, unggul bahasa dan teknologi. Jago ngaji, unggul bahasa dan teknologi. Iya. Baik, berarti itu semua santri An-Nikmah wajib menguasai Pak ya? Iya, sesuai dengan pertanyaan tadi, An-Nikmah ini dibawa kemana? Apa visi misi An-Nikmah ini sesuai dengan era baru untuk mencapai jargon ini begitu? Dan apa yang harus dilakukan oleh An-Nikmah dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat masif yang ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan, berbagai inovasi teknologi dan informasi. Selanjutnya ini menimbulkan ketidakpastian, unpredicted di masa-masa yang akan datang, sehingga akan memunculkan berbagai situasi yang tidak bisa dikendalikan, situasi yang tidak bisa dikontrol oleh ilmu pengetahuan yang pada saat ini. Jadi untuk itu setiap lembaga pendidikan harus membuat sebuah terobosan yang inovatif untuk mengintervensi hubungan antara sumber daya manusia dengan kondisi yang akan dihadapi oleh manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya bagaimana dengan An-Nikmah? Bapak Ibu warga masyarakat Kota Batam, khususnya orang tua, wali santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nikmah, untuk menghadapi ini tentu An-Nikmah akan berbenah dengan mengusung jargon tadi, jago ngaji, unggul bahasa dan teknologi. Selama ini An-Nikmah sangat dikenal sebagai pondok pesantren yang fokus untuk menyediakan sumber daya manusia yang Qur'ani. Artinya memiliki pengetahuan di bidang Quran yang sangat bagus, penguasaan Al-Quran, selanjutnya tahfiz,
menghafal Al-Quran. Oh, baik, baik. Ini menjadi dasar utama bagi lulusan kita, namun mereka perlu dilengkapi, ditambah, diberdayakan dengan kompetensi-kompetensi pendukung, sehingga mereka nanti lulus, mereka akan menjadi master of the game. Artinya, jika mereka nanti lulus menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemimpin, tapi di dalam mereka itu sudah ada Al-Quran, dan dengan nilai-nilai Al-Quran itulah mereka akan mengintervensi kehidupan yang sebenarnya. Nah, untuk itu An-Nikmah hadir sebagai lembaga pendidikan Islam dengan mengusung visi menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang Qur'ani. Selanjutnya yang komunikatif, berjiwa kepemimpinan, berjiwa wirausaha. Nah, berjiwa kepemimpinan, berjiwa wirausaha, komunikatif, ini semua didasari dan dilandasi oleh Qur'annya. Karena pada saat ini kita mengetahui bahwa hampir 20 ilmuwan ternama dunia adalah bunuh diri. Mengakhiri masa hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena sekolah mereka menyiapkan mereka untuk pintar dari segi aspek kognitif, tapi tidak dilandasi dengan keimanan yang fundamental. Jadi sehingga memandang segala sesuatu itu tanpa indikator dari agama, khususnya Al-Quran, sehingga mereka menjadi dikatakan manusia yang belum bisa memberikan manfaat kepada dirinya, karena tadi pintar teknologinya tapi tidak dibekali, tidak didasari dengan ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran. Atas dasar fenomena ini, maka An-Nikmah memformulasikan sebuah gagasan baru melalui era baru ini, dan jargon kita yaitu unggul ngaji, jago bahasa dan teknologi. Nah, tentu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh santri kita adalah penguasaan ilmu Al-Quran, mulai dari hukum-hukumnya, mulai dari cara bacanya, makhrajnya, tajwidnya, hafalannya, dan kematangan dalam menghafal. Lebih penting dari itu adalah bagaimana menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai dari Al-Quran yang mereka pelajari dalam kehidupan, sehingga perilaku mereka, wawasan mereka, pengetahuan mereka tidak hanya mampu mengendalikan dirinya agar benar dalam berbagai perspektif dan profesi, tetapi perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu adalah menjadi cahaya bagi orang-orang sekitar. Inilah yang kita harapkan perubahan dari An-Nikmah, jadi sehingga ke depan An-Nikmah benar-benar bisa berkontribusi dalam menghadapi fenomena globalisasi, reformasi, transformasi, digitalisasi yang bukan sebagai prediksi, tapi sudah terjadi pada saat ini. Melalui pendidikan yang dirumuskan, diformulasikan di An-Nikmah, maka diharapkan santri-santriwati lulusan kita di sini relevan, bahkan kontributif untuk memberikan sumbangsi di tengah-tengah masyarakat dalam memecahkan permasalahan, solving problemnya dengan ilmu Al-Qur'annya, kemampuan berbahasa nasional dan internasional untuk mengungkapkan ide-idenya, dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk percepatan, efisiensi, dan penanganan persoalan masalah. Inilah pondasi yang diusung, yang diformulasikan oleh An-Nikmah dengan era baru ini, sehingga memberikan satu peluang besar bagi masyarakat mendapatkan pendidikan pesantren yang lebih komprehensif, yang dibekali dengan ilmu agama, ilmu bahasa, sosialnya, dan juga teknologinya. Di samping itu ada soft skill yang dipersiapkan seperti kepemimpinan, jiwa wirausaha, dan berpikir jernih, seperti critical thinking, solving problem, dan collaborative thinking. Begitu, Mas Hasbi. Baik. Berarti Pak, tadi saya mengutip sedikit kata-kata tadi, seandainya anak tadi belajar ke sini, maka dia tidak hanya bisa mengaji, tidak hanya jago bahasa,
dia juga bisa berwirausaha. Iya, Berarti tidak menutup kemungkinan dalam dunia bisnis di masa yang akan datang, santri adalah seorang bisnis kuat, iya, dan juga dia memiliki pemahaman agama yang kuat. Berarti hal itu semua tidak menutup kemungkinan santri-santri Anima akan mempelajari itu semua. iya. Oh, seperti yang dijelaskan tadi bahwa Anikma akan berjalan sesuai dengan visi yang diusung. Maka untuk mencapai visi itu intinya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang Qur'ani. Ini dasarnya untuk diterapkan dalam berbagai dimensi, seperti pengembangan kemampuan di bidang wirausaha. Maka harus dilandasi dengan ilmu Qur'annya, karena ada banyak, khususnya kapitalisasi yang terjadi pada saat ini. Kemajuan ekonomi, the growth of economy itu bukan memberikan percepatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global, tapi menghimpit, memanfaatkan, eksploitasi, dan pemanfaatan yang kurang ideal. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena pelaku pewirausaha itu jauh dari indikator-indikator agama yang menakar segala sesuatu itu harus merujuk kepada aturan yang terdapat dalam Al-Quran itu. Nah, dia Anikma itu tadi, ilmu Al-Quran itu bukan hanya untuk dihafal, dipelajari, tetapi mereka akan menerapkan itu, mengatur itu dalam tata laku, apapun profesinya. Misalkan menjadi seorang politis, seorang pemimpin, maka dasar mereka adalah Al-Quran itu. Ada banyak politis yang pada saat ini seperti kita lihat bahwa bukan mencapai visi yang suci demi kesejahteraan masyarakat, tapi sebaliknya. Kenapa demikian? Karena mungkin ini pengaruhnya jauh dari tuntunan dan ilmu Al-Quran. Harapannya di Anikma ini benar-benar kita menyiapkan sumber daya manusia yang memang dilandasi penguasaan Al-Quran yang baik, sehingga ketika mereka berprofesi lain, Al-Quran ini berfungsi untuk menjadi proteksi dirinya. Seperti itu, Mas. Baik, berarti yang saya tangkap ini adalah ketika dia menjadi seorang santri, dia belajar ilmu Al-Quran, dia belajar ilmu agama, kemudian dia belajar berwirausaha, ibaratnya kayak kayu, dimanapun dia dilempar, dia akan tumbuh. Benar. Dia akan tumbuh dengan memberikan hasil buah-buahan yang sangat luar biasa. Iya. Baik, berarti ini sesuatu perkembangan inovasi yang menawarkan kepada orang tua, warga masyarakat di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Baik. Nah, berarti ini kan suatu inovasi yang luar biasa nih, Pak Dokter. Kira-kira nih, Pak, dengan strategi apa yang akan kita hadapi dalam pendidikan yang masa yang akan datang ini untuk mewujudkan era barunya wajah Anikma? Karena sama-sama kita ketahui, mungkin Bapak Ibu yang menonton, yang melihat di rumah, sama-sama mengetahui bahwa Anikma ini tidak pernah berhenti berinovasi. Dari awalnya hanya pendidikan tingkat Kuliatul Mu'allimin, lalu ada Madrasah Aliyah, lalu berinovasi lagi ada SMP Negeri 44 2 pesantren, lalu berinovasi lagi ada namanya Salafiyah Ulia khusus penghafal Quran, lalu berinovasi lagi ada yang namanya Madrasah Aliyah keterampilan. Nah, sekarang berinovasi lagi, tidak henti-hentinya Anikma berinovasi. Maka strategi apa nih, Pak, yang paling ampuh untuk mendapatkan target yang sesuai di wajah era barunya Anikma yang ditawarkan, Pak? Iya. Visi itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mencapai apa yang kita janjikan di dalam visi. Visi ini sebenarnya adalah janji publik. Visi adalah merupakan sesuatu yang kita janjikan kepada publik. Maka bagaimana strategi untuk mencapai, untuk mewujudkan Anikma era baru, wajah baru? Sekali lagi saya ulangi bahwa Anikma wajah baru ini dengan mengusung jargon tadi, unggul ngaji, jago ngaji, unggul bahasa, dan teknologi yang dilengkapi dengan soft skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan juga solving problem. Tentu ada beberapa strategi yang memang sudah kita rumuskan secara mendalam, mendasar, dan spekulatif. Bahkan kita berbasis riset, ya, secara metodologis, sehingga strategi itu memang benar-benar teruji efektivitasnya, inovasinya, kepraktisannya,
dan juga validitas dari model yang kita tetapkan. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan untuk mencapai itu adalah melakukan resistemisasi kurikulum, yaitu mengubah kurikulum secara total, sehingga fokus pada penguasaan apa yang kita janjikan, yaitu penguasaan Al-Qur'annya, penguasaan bahasanya, dan penguasaan teknologinya. Baik. Jadi yang pertama itu adalah mengubah kurikulum, resistemisasi dan revitalisasi kurikulum ini sehingga terintegrasi dengan kebutuhan siswa kita, kebutuhan perkembangan yang terjadi pada saat ini, atau bahkan ini sesuai dengan kebutuhan konteks keindonesiaan. Itu langkah pertama, di mana kurikulum ini akan kita uji dengan melibatkan berbagai stakeholder dari berbagai ahli dalam dan luar negeri, di mana kita juga menggandeng beberapa ilmuwan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri untuk memutakhirkan dari kurikulum kita ini. Langkah kedua, tentu kita akan melakukan refigurasi fasilitas, ya. Fasilitas baik secara digital maupun manual yang memang benar-benar dapat mendukung progres implementasi kurikulum yang sudah kita revitalisasi ini. Karena dua hal ini adalah sesuatu produk yang komplementer, yang tidak bisa dipisahkan. Bagus sebuah kurikulum tidak didukung fasilitas, ini kurang bagus. Banyak fasilitas tapi tidak ada sistem, maka itu semuanya akan tidur fasilitas. Maka dua hal ini adalah menjadi dua hal yang memang sudah sedang digodok dan akan disiapkan sebelum tahun ajaran baru. Langkah ketiga adalah tentu kita meningkatkan kompetensi tenaga pengajarnya secara berkelanjutan. Jadi di sini guru-guru akan dilatih menguasai naskah konten tujuan dari kurikulum yang sudah kita revitalisasi ini. Maka guru-guru secara kontinum mengikuti pelatihan internal seperti in-house training dan dilakukan dengan supervisi penilaian guru yang melibatkan tenaga ahli, Dr. Herman, yang akan melakukan penilaian secara langsung di kelas-kelas untuk mengukur standarisasi kompetensi guru itu sudah terstandar atau tidak, sehingga nanti setiap guru itu akan mendapatkan rapor. Jadi bukan hanya si santri yang dapat rapor, guru tapi pun dapat rapor. Era baru ini guru mendapat rapor. Yang mana penilainya bukan orang sembarangan, melainkan dia seorang dokter juga, Dr. Herman, lulusan S2 dan S3 dari UGM, Universitas Gajah Mada. Artinya kenapa? Agar kurikulum yang kita kembangkan ini benar-benar terlaksana, terimplementasi dengan baik, sehingga perlu diukur. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, baru supervisi yang dilakukan oleh kepala divisi pelatihan, penelitian dan pengembangan pondok pesantren Al-Hikmah. Yang keempat, kita melakukan stabilisasi lembaga independen yang ada di Al-Hikmah, yaitu dengan membuka dan mengembangkan lembaga pusat pelatihan, penelitian dan pengembangan yang sebelumnya ini belum ada. Tujuannya adalah agar segala sesuatu program yang kita lakukan itu dilaksanakan secara metodologis dengan nilai-nilai ilmiah, sehingga perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya ini jadi input untuk pengambilan kebijakan dan perbaikan ke depan menuju Al-Hikmah wajah baru, mencapai sebuah lembaga pendidikan yang memang berkontribusi secara nasional internasional pada tahun 2035. Dan selanjutnya, strategi nomor 4 adalah membangun kerjasama. Nah, kita akan membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dalam dan luar negeri. Pada saat ini kita bekerja sama dengan University of Malaya, begitu juga dengan guru besar kita, guru kita, Profesor Kudang dari IPB, dan akan banyak kerjasama kita dengan berbagai lembaga yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses
bagi lulusan kita nanti untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi top dalam dan luar negeri. Selain itu kita juga sudah membuat perencanaan matang kerjasama dengan pihak studi, dunia usaha dan dunia industri yang akan kita gandeng dalam pengembangan kurikulum berbasis MA keahlian ini. Jadi sehingga nanti lulusan kita memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor, di mana mereka sudah kita bekali dengan ilmu Al-Quran, akhlakul karimah, pengetahuan, adab yang tinggi dan kompetensi yang memang seiring dengan standar dan kebutuhan dunia kerja yang diharapkan. Dan langkah terakhir untuk mencapai an-nikmah wajah baru, yaitu melakukan sistem good governance, tata kelola yang baik, termasuk pengelolaan pelayanan yang terintegrasi, selanjutnya pengelolaan asrama yang nyaman, bersih, selanjutnya pengelolaan fasilitas dan lingkungan kampus ke depan itu akan diprioritaskan. Jadi inilah 5 strategi yang akan kita lakukan dan sudah disusun semua draft perencanaannya untuk mencapai tujuan kita tadi, yaitu untuk menghasilkan lulusan unggul ngaji, jago komunikasi teknologi, berjiwa kepemimpinan, berjiwa wirausaha, dan menjadi pondok pesantren yang kontributif di tahun 2035, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berarti Pak, tadi saya mengutip kata-kata Pak Dokter, ada mengatakan adanya akan peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan anak-anak. Berarti di masa yang akan datang tahun ajaran baru berikutnya ini, berarti akan ada perubahan secara cepat dalam bentuk pelayanan guru-guru, kenyamanan santri, dan beberapa tempat yang mungkin fasilitas akan diubah sesuai dengan standar yang ada, begitu Pak? Jadi salah satu prioritas dalam waktu dekat kita ini adalah melakukan renovasi perbaikan di bidang pelayanan di bidang asrama, mulai dari pelayanan verbal, non verbal dari koordinator dan ustadz ustazah pendamping santri di lapangan, itu kita berikan pelatihan agar lebih profesional dalam mendampingi, mengayomi santri kita di dalam. Selain itu kita juga akan melakukan perbaikan di kamar, fasilitas di kamar. Kita melakukan standarisasi agar santri-santri itu nyaman, seperti nanti akan dibuat ruangan VIP dan lain sebagainya, dan akan dibuat sistem pelayanan yang memang itu terpadu. Jadi tidak hanya koordinator dan ustadz dan ustazah yang ada di asrama yang akan terlibat dalam melayani, tapi mulai dari jajaran direktur, manajemen, mudir, kepala sekolah dan guru akan terlibat dalam memberikan dan menciptakan kenyamanan, ketenangan, kebersihan dan kesehatan santri-santriwati kita di sana. Setelah itu tentu aspek kesehatan juga menjadi prioritas kita. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan renovasi dan pemindahan pembangunan dapur yang standar, yang insya Allah nanti akan diakreditasi atau disertifikasi oleh BPOM, yaitu kelayakan standar gizi yang akan kita berikan kepada santri-santriwati kita. Jadi dengan demikian santri dan santriwati kita itu secara fisikis memiliki kesiapan untuk mengikuti proses pembelajaran, pelatihan, pendidikan yang akan dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Begitu. Berarti dengan menjaga kualitas, menjaga kuantitas, akan diadakannya berbagai macam pelatihan, itu untuk staf, guru-guru dan lain-lainnya. Baik. Berarti ini akan ada namanya guru rasa dosen mungkin berarti nanti nih. Gurunya belum S1 tapi cara pengajarannya sudah selevel dosen berarti akan terjadi. Jadi di dalam konteks ini kami selaku direktur pendidikan
memang salah satu memprioritaskan pelayanan guru-gurunya, ustadz-ustazahnya kepada siswa yang mendorong adanya sense belonging together. Artinya itu adalah mengajar dengan cinta, mengajar dengan kasih sayang. Seperti layaknya yang dicontohkan oleh Nabi. Karena kenapa? Karena kasih sayang itulah yang mengubah kesulitan. Jadi itu yang akan kita terapkan kepada guru. Profesionalisme guru itu harus dibangun dengan kasih sayang, perhatian, kalau dalam bahasa itunya caring, kepedulian terhadap kesulitan anak, kondisi santri dan santriwati kita di sini. Jadi kita akan mengubah suasana yang lebih fleksibel, di mana guru, santri, santriwati lebih dekat dalam melayani santri, santriwati di lingkungan pesantren. Dengan banyaknya peningkatan perubahan yang ditawarkan oleh Anikma, yang tadi disampaikan oleh Pak Doktor, tapi untuk masuk ke pendaftaran ke Pondok Pesantren Anikma, untuk mengenai biayanya masih terjangkau insya Allah Pak ya. Tidak berarti nanti akan berubah juga meningkat sebagaimana kualitas pendidikan. Ini bagaimana nih Bapak? Mungkin masyarakat Batam dan yang lainnya pengen mengetahuinya juga ini. Iya, jadi kita harus mengetahui bahwa Pondok Pesantren Anikma adalah sebuah lembaga swasta. Lembaga swasta di mana inputnya adalah apa yang menjadi dana sumbangan pendidikan berupa dari orang tua dan juga sedikit dari pemerintah. Nah, namun keterbatasan di bidang ini bukan berarti kita tidak bisa berinovasi. Kita tetap bisa berinovasi seperti yang kita lakukan. Jadi meski banyak perubahan-perubahan inovasi yang akan kita lakukan, namun ini sampai saat ini belum berpengaruh kepada upgrading atau peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Masih sangat terjangkau. Jika kita membandingkan dengan berbagai sekolah yang kita bina, Anikma merupakan salah satu pondok pesantren yang memberikan biaya sekolah yang sangat-sangat terjangkau. Tapi menyediakan fasilitas insya Allah yang sangat baik. Seperti itu. Dengan adanya biaya yang terjangkau, fasilitas akan banyak yang diperbaiki, sistem pengajaran diperbaiki, berarti secara keilmuan pun akan ada peningkatan. Dalam cara pengajaran guru akan ada perubahan. Nah, seperti tadi saya kutip kata-kata Bapak tadi di awal, itu akan ada kerjasama menunjukkan adanya beasiswa keluar berarti ya, lebih seperti itu. Beasiswa sebenarnya banyak jalurnya, khususnya jalur tahfiz. Dari berbagai perguruan tinggi top dalam negeri maupun luar negeri itu jalur ada. Namun sebelumnya hal ini belum kita manfaatkan. Belum terkoneksi, belum tersambung ke berbagai perguruan tinggi yang memang menawarkan itu. Jadi ke depan kita juga memfokuskan santri-santriwati kita yang mau ingin kuliah ke luar negeri, akan kita lakukan komunikasi dengan orang tua. Bagaimana tanggapan dan persiapan orang tua, namun kita akan terus memberikan motivasi kepada santri-santriwati kita, bahkan nanti kita akan melakukan persiapan menuju perguruan tinggi. Jadi sehingga lulusan kita ini relevan ke depannya sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Seperti itu. Nah, berarti kan Pak, dengan banyaknya target, banyaknya cita-cita yang tinggi, baik itu termasuk impiannya orang tua ingin mendapatkan anak beasiswa ke luar negeri, karena saya dengar-dengar juga Anikma sudah banyak yang lalu itu dapat beasiswa ke luar negeri. Berarti ke depan hari banyak peluang-peluang kesempatan alumni-alumni yang memang mereka memiliki kemampuan penghafal Quran, mereka bisa dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa. Sekarang Pak, cara alternatifnya, solusi alternatif untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang dengan begitu besarnya perubahannya Anikma. Solusi alternatif untuk menghadapi tantangannya apa nih Pak? Yang sangat mudahnya saja, biar orang tua mampu menyiapkan anak-anaknya untuk menghadapinya di masa yang akan datang. Tantangan, hambatan itu sesuatu yang maha pasti akan ada. Selagi kita masih berada di atas muka bumi, tantangan, hambatan itu pasti
selalu menghadang. Namun bagaimana kita An-Nikmah menghadapi tantangan? Seperti apa sih tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang? Ya, termasuk itu lulusan. Ya, lulusan, termasuk target-target yang tidak kita capai. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan forecasting. Dalam istilah ilmiah, pasti lembaga-lembaga besar, lembaga-lembaga pendidikan besar, lembaga-lembaga perusahaan besar, mereka itu menerapkan forecasting untuk memprediksi tantangan-tantangan yang akan muncul di depan, sehingga di awal mereka sudah menyiapkan solusi terhadap tantangan itu. Maka kita akan melakukan forecasting dengan kekuatan data. Ya, dengan kekuatan data yang ada sebelumnya, dengan data yang ada pada saat ini terkait dengan An-Nikmah, dan kita akan merumuskan itu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu secara ilmiah. Dalam arti ini bukan mendahului Tuhan, bukan mendahului Allah. Usaha untuk mendapatkan kesalahan. Iya, namun Allah sudah berjanji bahwa tidak ada manusia yang tidak lepas dari ujian. Nah, gitu ya. Namun cara kita ya belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan. Namun rumusnya tetap sholat dan sabar. Namun sebagai seorang terdidik kan harus merumuskan forecasting, prediksi-prediksi dengan keadaan-keadaan yang nyata dan keadaan-keadaan yang akan muncul dari persoalan-persoalan kecil yang muncul pada saat ini. Karena itu adalah akumulasi dari permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, solusinya itu adalah menerapkan sistem forecasting, menerapkan sistem manajemen risk dan manajemen perubahan di lembaga, sehingga kita memiliki kekuatan, kita memiliki sumber daya untuk mengintervensi hambatan dan persoalan yang akan terjadi di depan dia masa datang. Iya, itulah pentingnya tadi adalah sistem manajemen. Manajemen perubahan, terus manajemen resiko, dan manajemen konflik. Baik. Berarti ini sudah ada tantangannya dan sudah diberikan alternatif solusinya. Dengan berarti tidak hanya disiapkan tapi udah disiapkan juga alternatif penyelesaiannya. Berarti Bapak dalam waktu nih dari 2025 saat ini sampai dengan 2035 ke depan, apa nih yang akan ditargetkan, yang akan terjadi di An-Nikmah? Seperti apa An-Nikmah yang akan datang? Iya. Harapan kita 7 tahun ke depan, ya, An-Nikmah ini sudah memasuki pada puncaknya. Karena itu yang terjadi di dalam kisahnya Nabi Yusuf. 7 tahun bertani untuk menghadapi masa paceklik. Ya, jadi pada saat ini kita membangun sebuah sistem yang akan berdampak bukan semester depan. Tapi sistem ini akan berdampak pada 3 tahun ke atas. 1 tahun, 2 tahun ini belum kelihatan dari sistem yang kita bangun. Sama hari ini kita tanam pohon durian, tidak mungkin kita metik besok. Butuh proses. Nah, jadi seperti apa An-Nikmah di tahun 2035? Saya jelaskan dulu tahun 2028, tahun 2030, tahun 2032, baru tahun 2035. Di tahun 2028, An-Nikmah ini sudah masuk pada akreditasi unggul, ya, yang lulusan kita itu minimal 85% ini sudah harus masuk ke perguruan tinggi yang top, ya. Itu tadi makanya kita mengawali dengan kerjasama. Tepatan saya seorang dosen, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah banyak relasi dalam dan luar negeri, ya. Berarti relasi udah menguruh lah. Iya, baik itu di Asia, di Eropa dan lain sebagainya, dan saya alhamdulillah sering menjadi pembicara ke berbagai negara, ke berbagai perguruan tinggi. Nah, di sana saya mengetahui banyaknya peluang yang memang belum dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar Indonesia. Banyak beasiswa di sana. Dan hampir seluruh kampus itu menyediakan beasiswa jalur tahfiz. Jalur tahfiz. Nah, dan 2008 itu yang pertama itu adalah sistem tata kelola dan akreditasi kita itu sudah benar-benar stabil. Dan lulusan kita
kita akan membangun kerjasama dengan pihak industri agar memang lulusan kita dipekerjakan di tempat-tempat yang memang sesuai dengan bidangnya. Nah, dan tidak akan pernah kita biarkan lulusan kita ini tanpa di bawah pengendalian kita. Karena kita membangun sebuah sistem, artinya lulusan kita begitu lulus, udah lepas tanggung jawab. Tidak. Ke depan, seluruh lulusan kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kita akan mengantar mereka sampai kepada impian mereka. Termasuk tadi kuliahnya, pengabdiannya, kerjanya, akan terus kita berkolaborasi dengan lulusan ini. Karena inilah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Jadi tidak hanya ketika masa di sini. Pada tahun 2030, kita berniat bahwa An-Nikmah ini selain menjadi pondok pesantren yang dikenal di Indonesia, kita akan membawa ini ke tingkat Asia, ya negara-negara tetangga. Yang mana lulusannya memang kita prioritaskan memang sudah menguasai profesionalitas di bidang komunikasi dan bahasa. Selain tadi di bidang Al-Qur'annya. Jadi sehingga kita berharap pada saat itu An-Nikmah sudah memiliki kekuatan, baik itu di bidang usaha, mikro dan makro, dan alumni kita sudah tersebar di Asia bekerja, jadi tidak hanya di Indonesia dan lain sebagainya. Itu akan kita buka jalan ke sana nanti. Khususnya para tahfiz ini peluangnya besar. Bukan karena kita An-Nikmah, tapi karena Allah akan memuliakan para penghafal Quran ini. Jadi itu janji Allah ya, janji Allah. Jadi di tahun 2030 kita sudah mulai merintis. An-Nikmah ini sudah harus ada perguruan tinggi, sekolah tingginya. 2030. Paling lama ya, itu sudah harus dirintis. Artinya agar kita nanti bisa memberdayakan alumni kita. Ya, jadi perguruan tinggi itu adalah sebagai wadah memberdayakan alumni kita. Karena tidak semua nanti alumni ini mau ke Jawa, mau ke Sumatera, mau ke luar negeri kuliah, tapi dia ingin di Batam. Jadi kita menyediakan lapangan pekerjaan, wadahnya dan lain sebagainya. Di tahun 2032, An-Nikmah ini sudah memiliki yang stabil ya, pendidikan yang memang sudah terakreditasi internasional, unit usaha dan unit kerja yang sudah nasional ya, di mana kita memberdayakan keterampilan berwirausaha santri-santri kita ini. Dan kita juga akan mengupayakan mereka yang memiliki integritas yang baik terjun ke dunia bisnis, bahkan tidak masalah mereka mengintervensi dunia politik kita dengan ilmu Al-Qur'annya. Dan pada tahun 2035 An-Nikmah ini sudah menjadi suatu badan perguruan An-Nikmah yang terdiri mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi dengan status unggul. Jadi sehingga lulusan-lulusan An-Nikmah ini nanti di tahun 2035 sudah tersebar di berbagai daerah dalam rangka membantu pemerintah, baik pemerintah daerah dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang unggul, yang dilengkapi dengan ilmu Al-Quran sebagai dasar segala sesuatu, yang dilengkapi kemampuan komunikasi yang baik, baik bahasa Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Selanjutnya penguasaan teknologi, kepemimpinannya, solving problemnya, berjiwa pemimpinnya, dan berjiwa wirausahanya. Jadi sehingga lulusan-lulusan kita ini, dimanapun mereka berada, akan menjadi cahaya bagi sekelilingnya dengan ilmu keterampilan yang dimiliki. Itulah kira-kira gambaran An-Nikmah, wajah baru An-Nikmah dari tahun 2025 sampai tahun 2035. Namun di tahun ini kita fokus memperbaiki sistem di dalam infrastruktur, sistem kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem pelayanan. Sehingga ini menjadi dasar kita, new stepping. Langkah baru, pondasi langkah baru kita menuju apa yang kita janjikan di visi itu, yaitu menjadi lembaga pendidikan agama yang menghasilkan lulusan yang Qur'ani, komunikatif, berpikir jernih, selanjutnya berjiwa kepemimpinan, literate itu yang menguasai teknologi.
dan juga berjiwa wirausaha. Berarti An-Nikmah ini tidak hanya menawarkan alumni yang bisa doa, Iya. tapi dia juga bisa secara pendidikan yang tinggi, secara kemampuan berwirausaha yang tinggi, Iya. dan memiliki sifat jiwa kepemimpinan. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ini akan banyak alumni An-Nikmah yang akan memenuhi segala sektor-sektor yang ada di Batam terutamanya ini. Iya, benar sekali. An-Nikmah pada saat ini sudah seperti ini, tentu secara historis. Kalau kita telusuri dari sejarah bahwa An-Nikmah ini adalah diawali dengan sebuah lembaga pendidikan Islam yang sangat kecil, yang di bawah perjuangan oleh Pak Kiai, Kiai Haji Arianto. Namun alhamdulillah An-Nikmah sudah menjelma sebesar ini. Tentu kita sebagai generasi penerusnya ini harus membawa An-Nikmah ini kepada lembaga pendidikan yang lebih besar, yang mampu berjuang. Seperti itu. Baik. Berarti nih Pak, kira-kira nih kalau sebagai statement yang paling ampuh ini, yang paling kuat, sehingga masyarakat yang menonton, yang lagi mencari tempat pendidikan, yang lagi mencari tempat anaknya bisa belajar, bisa dapat ilmu agama, bisa mengaji, bisa bahasa, dan memiliki kemampuan skill dalam kehidupan yang masa akan datang. Kira-kira sebagai penyemangat jitu yang mampu membakar jiwa semangatnya orang tua agar mereka mau mendidik, menitipkan anaknya di An-Nikmah, ini apa nih kira-kira Bapak? Iya, mungkin orang tua bisa berkaca kepada saya. Saya sudah melewati seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD sampai gelar S3. Namun seluruh perjalanan pendidikan ini membuat sebuah kesimpulan menyesal, yaitu tidak pernah mempelajari dan tidak pernah belajar di sebuah pondok pesantren yang fokus mempelajari agama. Karena seluruh yang saya pelajari ini sepertinya hampa, ambigu, karena tidak disari dengan ilmu agama yang kuat. Jadi atas dasar pengalaman pribadi saya ini, maka orang tua saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi muda, seorang santri. Maka investasi yang paling terbaik itu adalah menyekolahkan anak kita di pondok pesantren, yang benar-benar mereka didasari dengan ilmu agama. Karena sebenarnya keterampilan untuk hidup itu adalah apa yang diajarkan dalam agama. Mau makan, ada ilmunya. Mau minum, ada ilmunya. Mau kerja, ada ilmu. Semua adalah berawal dari ilmu Al-Quran. Nah, atas dasar itu saya menghimbau, mengajak, mengingatkan kepada hal-hal yang baik yang dirahmati oleh Allah. Maka orang tua, santri, santriwati, ataupun warga masyarakat Kota Batam dimanapun berada, maka sudah sepantasnya kita mewariskan pendidikan yang baik untuk anak kita, yaitu pendidikan berbasis agama yang mempelajari Al-Quran. Karena siapa saja yang mempelajari Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Dan tentu tempatnya ada di An-Nikmah. Tidak hanya mempelajari Al-Quran, tentu keterampilan-keterampilan lain yang mendukung kita untuk lebih efektif mengaplikasikan ilmu Al-Quran itu harus memiliki ilmu komunikasi dan juga teknologi. Dan hal itu menjadi salah satu konsen An-Nikmah untuk membekali santri-santriwati dengan ilmu Al-Quran, bahasa, dan teknologi. Untuk itu kita pilih bergabung dengan Pondok Pesantren An-Nikmah. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan untuk anak-anak kita dunia dan akhirat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu-ibu yang sedang menonton video ini, menyaksikan, kita sudah sama-sama dengar targetnya An-Nikmah di masa yang akan datang di era baru ini. Maka kesempatan untuk bergabung kita bersama masih sangat terbuka, sangat luas. Akan tetapi Bapak Ibu, jangan pernah ragu. Kita boleh ragu dengan diri kita sendiri, tapi kita tidak boleh ragu dengan masa depan pendidikan anak-anak kita. Maka kesempatan emas ini jangan kita lewatkan. Segera datang. Lokasi kami ada di Dapur 12, itu namanya Pondok Pesantren An-Nikmah. Nanti bisa di searching di Google, bisa langsung main ke sini. Daftarkan segera karena kesempatan kita masih sama-sama ada. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di Pondok Pesantren An-Nikmah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Lebih kurangnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.